Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan membandingkan dua sepatu badminton terbaru dari Yonex, yaitu Yonex Tokyo 2 dan juga Yonex Precision 1 atau Yonex Precision 1. Nah, jadi kedua sepatu ini sudah saya review juga di channel ini ya. Untuk Yonex Tokyo 2 kalian bisa cek link di atas untuk full reviewnya, dan untuk Yonex Precision 1 juga kalian bisa cek link di atas untuk full reviewnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai perbedaan kedua sepatu ini ya. Pertama, tentu untuk harganya. Kemudian selanjutnya untuk bobot dari sepatu ini, kemudian untuk bahan dan teknologinya juga, dan untuk insole-nya juga ya. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai feelingnya dan juga karakter sepatu ini, dan mengenai tingkat fleksibilitas dan juga stabilitas dari kedua sepatu ini. Nah, jadi langsung saja kita akan bahas dari yang pertama, yaitu untuk harganya sendiri. Nah, untuk harganya sendiri kedua sepatu ini berbeda sekitar Rp50.000 ya, dimana memang Yonex Precision 1 ini dibanderol dengan harga yang lebih mahal, yaitu sekitaran Rp550.000, dan Yonex Tokyo 2 itu di sekitaran Rp500.000. Nah, kemudian untuk bobotnya sendiri kita akan timbang langsung ya, biar kita tahu perbedaannya seperti apa. Nah, untuk timbangannya kita akan gabung ya, jadi nggak satu-satu ya, seperti itu. Nah, jadi langsung saja kita akan timbang ya. Untuk Yonex Tokyo 2 ya, yang pertama kita akan timbang langsung. Nah, jadi ini dia ya. Nah, untuk Yonex Tokyo 2 sendiri dia beratnya di 549 gram. Nah, kemudian untuk Yonex Precision 1 sendiri dia bobotnya ada di 494 gram. Nah, jadi memang Yonex Precision 1 ini punya bobot yang lebih ringan ya, sekitar 50 graman lah ya, seperti itu jika kita compare dengan Yonex Tokyo 2. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan dari segi bahan kedua sepatu ini. Nah, pertama di bagian uppernya. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri kedua sepatu ini jelas berbeda ya. Pertama di Yonex Tokyo 2 sendiri di bagian depannya ini dia menggunakan full cover oleh bahan sintetik leather. Nah, kalau kita compare dengan Yonex Precision 1 sendiri dia menggunakan bahan TPU hot melt dan dikombinasikan dengan bahan breathable mesh seperti ini. Dan untuk Precision 1 ini full ya, di bagian belakangnya juga sama persis seperti ini ya, mesh dan TPU hot melt. Sedangkan kalau di Yonex Tokyo 2 sendiri untuk bahan uppernya ini, nah di depan synthetic leather dan di belakang ada sedikit bahan mesh seperti ini. Nah, untuk teknologinya di bagian uppernya kedua sepatu ini sama, dia menggunakan teknologi true shape ya, karena memang masih satu lini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian midsole kedua sepatu ini ya. Nah, untuk midsole-nya sendiri kalau kedua sepatu ini sama ya, dia menggunakan bahan pylon seperti ini. Nah, ini dan teknologinya pun sama, dia menggunakan teknologi true cushion andalan dari Yonex ya. Nah, seperti ini. Dan untuk bentuknya ini hampir sama, dan untuk teksturnya kalau menurut saya pribadi sih ini lebih lentur yang punyanya si Yonex Tokyo 2 ya, kalau kita compare dengan Yonex Precision 1 seperti ini ya. Nah, berasa bedanya seperti itu. Kemudian untuk teknologi lainnya, nah di bagian midfoot area sendiri ini agak sedikit berbeda juga. Kalau di Yonex Tokyo 2 sendiri dia hanya menggunakan TPU insert ya yang ditanam di dalam sepatu ini. Nah, kalau di Yonex Precision 1 sendiri dia menggunakan TPU seat ya di bagian sininya, dan juga ada carbon fiber ya di sisi bagian tengahnya. Dan untuk cushionnya sendiri kalau di Yonex Precision 1 ini dia dilihatin seperti ini, berbeda dengan yang ada di Yonex Tokyo 2 yang ditanam di dalam sepatu ini. Nah, lanjut untuk outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya sendiri dia sama-sama menggunakan rubber non marking seperti ini. Dan untuk teknologinya ini sama persis ya, menggunakan round sole dan juga hexa grip sole. Jadi nggak ada perbedaan ya. Dan untuk gripnya sendiri kalau saya pakai memang yang lebih menggigit itu memang yang ada di Yonex Tokyo 2 ini kalau kita compare dengan Yonex Precision 1 ya, seperti itu berdasarkan pengalaman saya pakai kedua sepatu ini. Nah, lanjut kita akan bahas mengenai insole dari kedua sepatu ini. Nah, untuk insole-nya sendiri sebenarnya ini bentuknya sama persis ya, yaitu dia punya bentuk yang flat polos seperti ini, dan di bagian belakangnya ya seperti biasa masih ada tambalannya sama-sama ya seperti ini. Yang menjadi pembedanya memang untuk tingkat ketebalannya sendiri, dan di Yonex Tokyo 2 ini lebih tebal sekitar ya setengah atau sampai 1 mili lah seperti itu. Nah, jadi perbedaannya cukup simpel di bagian insole-nya ya. Kemudian untuk spons di area kaki. Nah, untuk spons di area kaki, nah ini Yonex Tokyo 2 memang kelihatan lebih tebal kalau kita compare dengan Yonex Precision 1 ini ya. Nah, ini perbedaannya juga. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mengenai perbedaan harga, bobot, bahan, teknologi, dan juga insole dari kedua sepatu ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai
feeling dan juga karakter dan stabilitas dan juga fleksibilitas dari kedua sepatu ini. Nah, untuk feeling sendiri kalau saya pakai memang yang lebih adem itu memang yang ada di Yonex Precision One ini. Ini juga dipengaruhi oleh bahan meshnya yang full cover ya. Kalau kita compare dengan Yonex Tokyo 2 yang memang menggunakan bahan synthetic leather seperti ini. Nah, kemudian untuk karakter sepatu ini dua-duanya itu punya karakter yang standar dan juga slim ya. Jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar mungkin agak sedikit kurang cocok ketika menggunakan sepatu ini. Kalaupun mau paksain pakai juga kalian harus naik size ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk tingkat fleksibilitas dan juga stabilitas kedua sepatu ini. Nah, untuk tingkat fleksibilitasnya sendiri ini jelas berbeda ya, 180 derajat, dimana memang Yonex Tokyo 2 ini, nah ini dia punya karakter yang bener-bener kaku seperti ini ya. Nah, ini bener-bener kaku ya. Nah, kalau kita compare dengan Yonex Precision One ini, nah ini bener-bener lentur ya ketika dipakai. Nah, jadi ini berbeda 180 derajat ya kedua sepatu ini. Ini bener-bener lentur, ini bener-bener kaku. Nah, kemudian lanjut untuk stabilitasnya sendiri. Nah, untuk stabilitasnya sendiri, kalau menurut saya pribadi, kedua sepatu ini punya tingkat stabilitas yang bagus ya di bagian midsole-nya, karena memang dia sudah menggunakan bahan stabilizer ya di bagian tengahnya atau di bagian midfoot areanya. Tapi memang menurut saya yang lebih baik itu memang feelingnya itu yang ada di Yonex Precision One ini ya, karena memang dia menggunakan bahan carbon fiber juga sih di bagian tengahnya. Nah, kalau misalkan Yonex Tokyo 2 ini karena memang terlalu stabil, jadi berasa agak sedikit kaku dan kurang enak lah ketika dipakai seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai karakter, feeling, dan juga tingkat fleksibilitas dan stabilitas dari kedua sepatu ini. Jadi kalau menurut saya pribadi sih kedua sepatu ini punya segmen pasarnya masing-masing ya, dan juga punya poin plus dan juga poin negatif dari masing-masing sepatu ini seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan pilih yang mana di antara kedua sepatu ini, pertama saya akan pilih Yonex Precision One. Alasannya adalah cukup simpel karena memang saya suka sepatu yang lebih lentur dan juga punya stabilitas seperti itu. Kalau misalkan Yonex Tokyo 2 sendiri ini memang karakternya agak sedikit kaku dan saya memang kurang nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Kemudian karakter dari sepatu ini juga lebih adem ya ketika dipakai jika kita compare dengan Yonex Tokyo 2 ini. Walaupun memang tampang dari Yonex Precision One ini biasa aja ya kalau kita compare dengan Yonex Tokyo 2 yang memang tampangnya ini benar-benar keren banget ya. Nah, kalau misalkan kalian memang ngejar tampang sendiri ya kalian bisa pilih Yonex Tokyo 2 ini karena memang looknya itu benar-benar keren. Kalau kita compare dengan Yonex Precision One ini ya jauh lah untuk desainnya seperti itu. Tapi memang saya sendiri kurang cocok ketika memakai kedua sepatu ini karena memang karakter kaki saya yang lebar seperti itu. Jadi kalau naik size itu mungkin panjangnya nggak akan pas seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai perbedaan yang ada di kedua sepatu ini dan juga pendapat saya ketika disuruh milih di antara kedua sepatu ini. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman terutama yang memang masih bingung milih antara kedua sepatu Yonex terbaru ini ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.